Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunggah momen keakrabannya bersama Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Unggahan tersebut seolah menjawab perihal isu jika hubungan Gibran dan AHY sedang renggang. Hal tersebut lantaran Wakil Presiden Gibran Rakabuming tak menyalami AHY saat upacara gelar pasukan dan kehormatan militer di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Senin kemarin. Momen Wapres Gibran yang tak menyalami AHY ramai di media sosial. Bahkan sejumlah pihak menilai hal tersebut dikaitkan dengan isu kerenggangan antar kedua tokoh tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan mantan staf sus Yakut Isfah Abdullah Aziz bepergian ke luar negeri. Surat pencegahan ke luar negeri dikeluarkan KPK 11 Agustus dan berlaku 6 bulan ke depan. Pencegahan dilakukan untuk keperluan penyidikan. Yang pertama, Saudara YJQ Menteri Agama periode 2020-2024, kemudian Saudara IAA yang merupakan staf sus Menteri Agama pada periode tersebut, dan juga Saudara FAM yang merupakan pihak swasta selaku pemilik tur haji dan umroh Pencegahan ke luar negeri kepada para yang bersangkutan tentu dibutuhkan penyidik agar yang bersangkutan tetap berada di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ini dengan baik. Terkait pencegahan ini, melalui juru bicaranya, Yakut menyatakan akan mematuhi proses hukum yang berlaku. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas diperiksa Kamis 7 Agustus lalu. Yakut diperiksa sekitar 5 jam. KPK berencana kembali memanggil Yakut untuk diperiksa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dugaan korupsi kuota haji bermula saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo melakukan diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi. Diplomasi tersebut menghasilkan tambahan 20.000 jemaah. Berdasarkan aturan, tambahan kuota haji tersebut dibagi berdasarkan persentase, yakni 8% atau 1.600 untuk jemaah haji khusus dan 92% atau 18.400 untuk jemaah haji reguler. Namun di lapangan pada saat pelaksanaan diduga ada penyelewengan. Dari 20.000 kuota haji tambahan dibagi dua, yakni 50% untuk reguler dan 50% untuk haji khusus. Dalam korupsi haji, pemirsa, KPK menyebut kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. KPK menduga kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah, separuhnya diselewengkan untuk jemaah haji khusus. Kisru pembagian kuota haji 2024 memasuki episode baru. KPK membuka penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Agama era Joko Widodo. KPK menghitung akibat perkara ini negara dirugikan hingga 1 triliun rupiah lebih. Di mana dalam perkara ini hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari 1 triliun. Masyarakat anti korupsi atau MAKI bahkan menyebut jemaah haji dikenakan pungli sebesar $5.000 atau sekitar 75 juta rupiah per jemaah. Nah, dari 10.000 ini diduga ada dugaan pungli sebesar $5.000 atau 75 juta terhadap perjamaahnya. Jadi ada dugaan mensrea karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50% dari kuota tambahan itu, ya karena diduga ada oknum-oknum yang nakal yang hendak mengambil keuntungan. Yakut bukan Menteri Agama pertama yang tersandung dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Pada tahun 2001 hingga 2004, Menteri Agama Said Agil Husin terbukti menyelewengkan dana abadi umat. Said menerima uang haram 4,5 miliar
Akibat perbuatannya, negara dirugikan 718 miliar. Said divonis 5 tahun penjara. Menteri Agama periode 2009-2014 Surya Dharma Ali juga terbukti melakukan korupsi dana penyelenggaraan haji. Negara dirugikan 1,6 miliar. Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Kini Yakut kembali dibayang-bayangi kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tahun 2024. Walaupun belum menetapkan tersangka, namun KPK mengaku sudah menelusuri aktor utama sebagai pemberi perintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah sebelumnya meminta penjadwalan ulang, pakar telematika Roy Suryo memastikan akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Agustus 2025. Roy akan diperiksa sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jadi saya kira tidak ada hal lain selain soal teknis ya. Ini hanya soal teknis memundurkan jadwal saja. Dan pasti kami hadir, pasti akan hadir. Ya, dan itu kami juga menulis dalam surat itu alternatif untuk menunda ya. Alternatif kami datang ini hari Kamis tanggal 21 Agustus ya. Itu clear ya supaya jelas dan supaya juga Polda penyiapannya juga bagus. Jadi saya kira kita saling menghormati dan saya akan tetap datang ke Polda Metro ya gitu. Tidak kemudian Polda Metro harus datang ke tempat saya di Jogja gitu. Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hozinuddin mengatakan kliennya beralasan ingin merayakan HUT ke-80 RI. Pemirsa, KPK mencekal mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke luar negeri. Yakut dicekal bersama mantan staf susnya untuk kepentingan penyidikan dugaan korupsi haji. Pemirsa, DPR mengkritik Kejaksaan Agung karena belum mengeksekusi relawan Jokowi Mania Sylvester Matutina setelah divonis 1,5 tahun penjara tahun 2019. Kejaksaan Agung juga menyebut proses peninjauan kembali tidak mempengaruhi eksekusi Sylvester Matutina. DPR RI mengkritik Kejaksaan Agung yang belum mengeksekusi vonis penjara terhadap relawan Jokowi Sylvester Matutina. Anggota Komisi 3 DPR RI Hasbiaullah menilai lambannya penanganan Sylvester ini bisa jadi presiden buruk bagi Kejaksaan Agung. Terlebih Sylvester dikenal sebagai orang dekat Jokowi. Terkait hal ini, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna justru meminta awak media menanyakan hal tersebut ke Kejari Jakarta Selatan. Kapus Penkum juga menegaskan PK yang kini dilakukan Sylvester tidak memengaruhi eksekusi. Tapi PK tak menghalangi eksekusi. Oh iya, prinsipnya PK tidak menunda eksekusi. Nah itu apa eksekusinya? Silakan, itu kewenangan jaksa JPU-nya Jakarta Selatan, Kejari Jakarta Selatan. Coba nanti dipastikan. Apakah sudah ada permohonan PK-nya ke Kejari Jakarta Selatan, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau sekalian dicek apakah ditembuskan kepada Kejaksaan di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Oh sampai sekarang belum dieksekusi itu kenapa Bang? Kewenangan sepenuhnya. Oh enggak. Sylvester Matutina telah divonis bersalah menyebarkan fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sylvester divonis 1 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama, lalu diperberat di tingkat kasasi menjadi 1,5 tahun penjara pada tahun 2019. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polemik royalti musik terus memanas. Musisi Ari Lasso kecewa dengan kinerja Wahana Musik Indonesia soal pengelolaan royalti karyanya. Ari menilai sistem pengelolaan WAMI buruk dan tidak transparan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Sesaat lagi rekan saya Gede Satria akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rede Armsari pamit. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Melalui media sosial Instagram, musisi senior Ari Lasso mengungkapkan kekesalannya pada Wahana Musik Indonesia WAMI, lembaga manajemen kolektif yang mengurus royalti musik di Indonesia. Ia menilai sistem pengelolaan WAMI buruk dan tidak transparan. Ari heran dengan penerima royalti yang bukan atas namanya dan jumlah royalti yang sangat kecil.
Melalui surat resmi, WAMI memberi tanggapan kepada Ari terkait kesalahan pengiriman email laporan penyesuaian royalti periode 2025 pertama. WAMI juga menyampaikan permohonan maaf dan mengundang Ari untuk berdiskusi. Sementara itu, sebagai bentuk protes, Ari Lasso memutuskan untuk bebaskan semua musisi, penyanyi di pernikahan, band cafe, maupun event organizer memutar dan membawakan lagu-lagu hits miliknya tanpa membayar royalti. Tim Liputan AI.